Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, mahasiswi IAI Syarifuddin kelas PAI 02E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam dalam bahasa Inggris disebut Philosophy of Islamic Education dan dalam bahasa Arab disebut falsafah al-tarbiyah al-islamiyah. Menurut teori Zuhairini, filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan umat Islam. Hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar dan pedoman suatu sistem pendidikan. Menurut Jalaluddin, filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan, serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Filsafat pendidikan mempunyai beberapa aliran. Yang pertama, aliran progresivisme. Dalam aliran ini ditekankan manusia harus selalu maju atau progres dalam bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, dan aktif. Sebab manusia mempunyai naluri selalu menginginkan perubahan-perubahan. Menurut Imam Barnadi, progresivisme menghendaki pendidikan yang progresif. Semua itu dilakukan oleh pendidikan agar manusia dapat mengalami kemajuan, sehingga orang-orang akan bertindak dengan intelijensinya sesuai dengan tuntutan dan lingkungan. Pendidikan dalam aliran progresivisme berakar pada pragmatisme. Progresivisme melihat peserta didik sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. Aliran ini menekankan pada learning by doing, belajar melalui pengalaman, serta problem solving. Yang kedua, aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah perkembangan dari aliran pendidikan progresivisme. Pendidikan rekonstruksionisme berangkat dari asumsi bahwa pendidikan progresif belum bisa memperbaiki masyarakat. Rekonstruksionisme memandang bahwa pendidikan adalah rekonstruksi pengalaman hingga mampu menambah makna pengalaman tersebut serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menentukan arah pada pengalaman berikutnya. Pendapat lain mengatakan bahwa aliran rekonstruksivisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari realitas, tetapi pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Seseorang dapat membentuk konsep dan struktur yang diperlukan untuk pengetahuan. Proses ini berjalan terus-menerus dan mengadakan reorganisasi karena adanya suatu pemahaman yang baru. Yang ketiga, aliran perennialisme. Aliran perennialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang yang bersikap tegas dan lurus. Karena itulah perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi. Karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir maka kebenaran itu akan dihasilkan. Ada pendapat lain yang mengungkapkan bahwa arti perennialisme adalah sebuah sudut pandang dalam filsafat agama yang meyakini bahwa setiap agama di dunia memiliki sesuatu kebenaran yang tunggal dan universal yang merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin religius. Yang keempat, aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan
dan nilai-nilai yang terpilih mempunyai tata yang jelas. Aliran ini menyatakan bahwa pendidikan sebagai pemeliharaan kebudayaan, yakni ingin kembali kepada kebudayaan yang lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Sekian penjelasan tentang filsafat pendidikan Islam dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan saya berterima kasih kepada Pak Ihbat selaku dosen filsafat kelas PAI 2E. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.